Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Iya. di sini saya sebagai calon penggerak angkatan 8 atas nama Yudi Nugroho dari SMKN 1 Ngawi di sini akan meminta izin pada Bapak untuk melaksanakan interview atau wawancara yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin pembelajaran atau seorang pemimpin satuan pendidikan atau kepala sekolah. Dan untuk yang pertama kali nanti dimohon untuk Bapak bisa memperkenalkan diri dan nanti akan kita lanjut dengan berbagai pertanyaan yang akan kami ajukan. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yudi Nugroho. Selamat sudah bisa sampai di titik ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Ramijang, Kepala SMK Negeri 1 Ngawi. Mungkin itu perkenalannya. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan pertama Bapak. Dalam memimpin sekolah SMK Negeri 1 Ngawi ini tentu banyak sekali dinamika atau kejadian yang yang menuntut Bapak ketika dalam mengambil keputusan. Yang ingin kami tanyakan selama ini, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang boleh dikatakan sebagai dilema etika Pak yang ada di sekolah. Jadi kalau bicara tentang permasalahan ataupun kasus, itu kita bisa mengidentifikasi kasus itu penting dan mendesak diselesaikan. Ya. Ada juga tidak penting tapi mendesak diselesaikan. Ada juga yang tidak penting tidak mendesak diselesaikan. Jadi itu ada 4 kuadran kalau salah ya gitu ya. Itu kita identifikasi permasalahan tersebut berdasarkan dia berada di kuadran mana. Ya, tentu dengan membedakan itu kita bisa mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Iya, menarik sekali Pak. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kita lihat nanti di kuadrannya tadi, ini sepertinya yang penting dan mendesak dan juga penting dan mendesak begitu Pak. Ya, ini mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Jadi langkah-langkah itu tadi ya, Ya. bahwa dalam sebuah permasalahan atau masalah itu ya kita harus mengenali dulu masalahnya. Tentu itu penting. Yang kedua, setelah kita mengenali masalahnya, latar belakang masalahnya, gitu kan, latar belakang masalahnya, dan siapa yang terlibat, terlibat di dalam sebuah permasalahan. Berikutnya bisa kita cari alternatif pemecahannya. Dari alternatif tersebut tentu kita pilih salah satu yang paling memungkinkan untuk dilakukan, baru kita lakukan dan meminimalisir kondisi-kondisi yang tidak kita kehendaki. Kemudian untuk yang berikutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ya. Jadi kita mungkin bisa langsung mengambil contoh, mengambil contoh beberapa permasalahan, misalnya tentang PIP lah, katakan tentang PIP. Ada anak tertentu yang memang membutuhkan secara
real kenyataan itu membutuhkan untuk mendapatkan PIP, tetapi tidak di data tidak masuk, tidak ada. Di satu sisi sebaliknya gitu loh, ada anak yang secara real itu sebenarnya sudah mampu atau cukup gitu ya, tetapi masuk di data. Ini sebuah problem. Dari sini tentu kita ambil langkah-langkah, siapa yang terlibat dan sebagainya. Ini butuh musyawarah, jadi dimusyawarahkan dulu siapa yang terlibat, terus dan sebagainya. Langkah yang kita ambil bisa kita lakukan adalah bagi anak-anak yang kurang mampu tetapi tidak masuk di dalam data, bisa kita lakukan dengan mungkin kita kumpulkan beasiswa bagi anak-anak, ataupun kita usulkan di Basnas gitu ya, Basnas untuk mendapatkan beasiswa. Atau ada program ini program namanya orang tua asuh gitu. Orang tua asuh, setiap kepala sekolah harus punya orang tua asuh gitu. Ke depan saya berharap juga setiap guru ataupun tenaga pendidikan juga memiliki orang tua asuh. Tidak harus satu guru satu siswa, mungkin 5 guru satu siswa. Ya, itu juga bisa meringankan bagi mereka-mereka yang membutuhkan tetapi tidak tercover di dalam PIP. Banyak problem-problem yang secara etika ya itu harus kita ambil langkah tersebut. Sangat menarik Pak, dari apa yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan prinsip D5 tadi. Apakah menyetujui semuanya ataukah ada langkah-langkah strategis yang lain jadi penting. Kemudian untuk ini Pak, hal-hal apa sih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di atas tadi? Jadi, apa sih menjadi tantangan Bapak ketika menyelesaikan masalah PIP yang tadi disampaikan? PIP itu kan memang untuk menjadi tantangan kami itu memang untuk memuaskan semua pihak agak sulit gitu ya. Kita ini manusia bukan malaikat gitu kan. Artinya ada pihak-pihak tertentu memang kadang kurang sepakat dengan hal-hal itu. Artinya ya wes nek gak dapat ya sudah gitu ya. Atau kalaupun tidak ada langkah-langkah strategis yang lain. Contoh lain misalnya ada terkait dengan komite, sumbangan komite misalnya, itu secara real sekolah membutuhkan sumbangan. Banyak hal yang belum bisa tercover oleh dana BOS, dana BPOPP. Ini butuh sumbangan dari orang tua. Namun di satu sisi memang tidak diperkenankan iuran, tapi meskipun ini sumbangan itu ya, ada pihak-pihak tertentu yang mempermasalahkan, tetapi sebenarnya tidak masalah. Tantangannya adalah ketika kita menargetkan sesuatu untuk program itu jauh dari angan-angan kita, Ini problem. Jadi secara aturan kita sudah ikuti, tetapi ternyata juga tidak sesuai ekspektasinya. Programnya katakan 100, yang masuk hanya 10 atau 5, ini kan jauh dari. Jadi ini sebuah problem juga, mungkin itu. Jadi bisa dipahami lah. Betul, bisa. Kemudian yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, rentang waktu tertentu ketika berusaha untuk sebuah penyelesaian kasus pada dilema etika, atau secara rinci kurang lebih seperti ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian dan
bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan ketika menyelesaikan hal tersebut? Jadi sebuah persoalan, sebuah permasalahan itu tentu datangnya tidak terjadwal gitu Ya. datangnya tidak terjadwal, apalagi tadi kita buat kuadran tadi kan penting, mendesak dan sebagainya tadi. Betul. Tentu sebuah permasalahan tidak ada jadwal yang tertentu untuk diselesaikan, namun untuk pencegahan itu bisa terjadwal dalam rapat-rapat tertentu. Jadi tidak ada jadwal. Ya. Ketika ada permasalahan kita selesaikan. Ketika tidak ada permasalahan kita lakukan pencegahan dengan cara. Artinya ada dua cara ya, satunya preventif, yang kedua kuratif. Ya, betul. Itu cara penyelesaian bisa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan situasi tertentu. Begitu Pak. Ya. Kemudian yang ini Pak, yang terakhir. Siap. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Tentunya dalam kasus yang masih dilema adik ini. Ya. Jadi kita itu sebuah tim. Sebuah permasalahan tidak bisa kita selesaikan dengan sendirinya. Kita bukan Superman tetapi super tim. Ketika ada permasalahan seperti tadi langkah-langkahnya, siapa yang terlibat? Tentu tidak semua harus terlibat, tetapi bagi mereka-mereka yang terlibat dan pembantu-pembantu kami, terutama Wakasek, komite, ini juga akan berpengaruh, berdampak terhadap bagaimana saya mengambil keputusan. Karena masukan-masukan beliau-beliau ini juga sangat-sangat penting. Sekali lagi, saya mengedepankan musyawarah ketika mengambil sebuah keputusan. Ya. Terus ini ada pertanyaan lanjutan Pak terkait dengan super tim dan musyawarah tadi. Ini Apaan hal yang ini? menarik bagi saya atau bagi kita semuanya. Nah, dari hal yang tadi disampaikan terkait pengambilan keputusan sebagai kita super tim dan musyawarah, pembelajaran apa Pak yang bisa kita ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang tadi, yang mungkin bisa disampaikan pada kami sehingga ini menjadi suatu motivasi dan juga semangat bisa seperti Bapak. Ya, sekali lagi sebuah permasalahan ketika itu diselesaikan bersama-sama, tentu hasilnya akan lebih baik dibanding dengan ketika itu diselesaikan dengan sendiri. Ini super tim. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah super tim, bukan Superman. Itu yang pertama. Yang kedua, mengedepankan musyawarah daripada otoriter gitu ya. Jadi lebih ke dalam demokratis daripada kita ke otoriter. Itu saya. Yang ketiga, meskipun demikian keputusan-keputusan yang kita lakukan tidak bisa kita memuaskan semua orang gitu. Tentu ada satu dua yang tidak terpuaskan gitu ya. Tapi kita berusaha meminimalisir hal-hal itu gitu ya. Sebisa mungkin semua bisa puas gitu. Ini tiga hal itu juga menjadi pembelajaran kita bersama. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak, sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan ini menjadi suatu penyemangat bagi kita semuanya, terutama untuk bisa melakukan seperti yang tadi disampaikan adalah menjadi super tim yang mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini saya rasa cukup Pak untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan berkenan menjawab dari yang disampaikan untuk wawancara ini. Siap. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kata yang berkenan. Ini saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.